Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anak sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali tentang kajian kita di Sabtu pagi ini di buku 60 hadis Sultaniyah. Jadi mungkin ya insya Allah segera untuk dipenuhi untuk buku-buku yang dipegangnya ya. Kita masuk kepada pembahasan hadis ke-12, yaitu kalau judulnya di sini adalah tidak berambisi mengejar kedudukan dalam pemerintahan. Hadis ini disebutkan An Abi Musa qala dakhaltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ana wa rajulani min bani ammi faqala ahadul arrajulaini ya Rasulullah amirna. Jadi di sini minta menjadi pemimpin. Amirna ala ba'di ma wallaka Allahu azza wa jalla. Wa qala al-akharu misla dhalik. Faqala inna wallahi la nuwalli ala hadzal amali ahadan sa'alahu wala ahadan harasa alaih. Hadis riwayat Imam Muslim. Artinya gini, dari Abu Musa berkata, aku dan dua orang dari kabilah pamanku menghadap Rasulullah SAW. Salah seorang dari keduanya berkata, wahai Rasulullah, angkatlah aku untuk memangku salah satu jabatan, menjadi pemimpin, menjadi amir, ya kan? Yang telah dikaruniakan Allah Ta'ala kepadamu. Orang yang satunya lagi juga mengutarakan hal yang serupa. Maka Nabi SAW bersabda, sungguh demi Allah, aku tidak akan memberikan jabatan tersebut kepada orang-orang yang memintanya atau orang-orang yang menginginkannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini kalau kita cuma melihat hadis ini, seolah-olah hadis ini kok kayaknya kurang pas gitu ya. Padahal hadis ini benar, hadis ini tidak salah. Jadi kok kurang pas gimana dengan kondisi-kondisi sekarang? Nanti harus dilihat nih. Sekarang ini seolah-olah, ya bukan seolah-olah, sekarang ini banyak orang yang sangat menginginkan ambisi-ambisi, berambisi maksud saya di sini, berambisi untuk menjadi pemimpin. Banyak sekali. Ya kan? Nah, bahkan mereka semua berlomba-lomba untuk hal tersebut. Tapi kok kayaknya hadis ini malah dikatakan oleh Rasul, ya kan, hendaknya bagi seorang pemimpin itu tidak berambisi. Ini gimana? Ditambah lagi kita harus memahami kondisi-kondisi sekarang ini, ya kan, tentu bukan berarti menundukkan hadis dengan kondisi sekarang. Lalu kita bilang hadis ini misalnya nggak tepat, hadis ini nggak cocok. Bukan. Hadis ini benar kalau memahaminya juga benar. Jadi kalau orang memahaminya salah ya salah lah. Tapi maksudnya hadis ini tidak ada salah sama sekali. Jadi begini, nah ini yang harus dipahaminya nih. Di ayat 4,
Jadi gini, kita lihat di sini bahwa yang namanya manusia, kita harus pahami dulu nih ya, yang namanya manusia itu memiliki taqatul hayawiyah. Manusia itu memiliki potensi hidup dia. Semua manusia, baik dia itu muslim ataupun non-muslim, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dia memiliki potensi hidup, ya, taqatul hayawiyah. Potensi hidup ini ada pada setiap manusia, baik semua itu, pokoknya yang masih hidup manusia, laki-laki, perempuan, kecil, besar, ya kan, muda atau tua, semuanya selama manusia itu masih hidup, dia punya potensi hidupan. Apa potensi hidup manusia ini? Manusia itu punya kemampuan berpikir. Ya, tentu dia harus paham berpikir itu apa. Tapi dia itu berpikir memang, karena manusia ini ya khasnya itu, ya kelebihannya itu adalah dengan dia berpikir. Jadi kalau dia tidak berpikir, dia tidak menggunakan akalnya, dia sama seperti binatang, bahkan lebih sesat lagi. Walaupun bentuknya manusia, tapi potensi itu tetap ada. Makanya semua orang itu mampu berpikir dan bisa berpikir. Bagaimana kalau ada orang gila dan orang yang cacat dari sejak lahir? Itu di luar pembahasan kita. Berarti dia sudah rufi al-qalam, diangkat pena, tidak dicatat, tidak dianggap, tidak direken. Orang gila itu tidak ada catatannya. Gila dalam makna memang berpikirnya itu rusak, akalnya itu tidak mampu lagi. Ada gila dalam tanda kutip, itu lain lagi nanti ya. Gila-gilaan, menggila-gilai, manggilo, bukan itu, gitu ya. Tapi dia memang gila secara akal. Nah, bisa juga dia itu cacat dari sejak lahir, kala lemah otak dan sebagainya. Itu adalah qadha dari Allah semuanya. Makanya tidak dicatat sebagai satu tindakan mereka itu tidak diperhitungkan lagi. Terus yang kedua, dari taqatul hayawiyah ini, setiap manusia itu memiliki hajatul udawiyah, memiliki kebutuhan fisik hidup dia. Apa kebutuhan fisiknya? Dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh istirahat tidur, ya. Dia butuh untuk buang air. Itu kebutuhan fisik. Kehidupan yang kemudian dia jalani pasti beritme dengan kebutuhan itu. Karena kalau kebutuhan fisik ini tidak dipenuhi, maka dia akan jatuh kepada kematian. Coba ada orang yang kemudian nggak bisa tidur, nggak tidur-tidur selama 1 minggu misalnya, dia akan rusak badannya sampai jatuh sakit dan sebagainya. Ya. Tidak makan juga gitu, ya. Tidak makan nih, ya kalau tidak makan 1 hari ya bisa, karena ada bagian puasa, misalnya 2 hari mungkin masih kuat, ya kan? Mungkin, kalau mungkin sebadan ayah gini, maintenance-nya besar, kayaknya kurang kuat. Bukan, karena memang tergantung fisik juga, gitu. Minum, tidur, buang air, apalagi, wah itu nggak bisa ditahan itu, nggak bisa itu dimodifikasi, harus keluar. Itu adalah hajatul udawiyah, ya. Dan yang ketiga, potensi hidup pada manusia, ini yang kita bahas nih, itu ada garizah, naluri atau garaiz. Naluri-naluri manusia ini ada dalam tubuh manusia itu dengan 3 jenisnya. Ada garizatut tadayyun, ini yang apa itu? Naluri beragama, naluri mensucikan sesuatu. Ada garizatun nau, ada naluri untuk bagaimana mempertahankan jenisnya. Dia senang kepada orang tuanya, ya kan, takzim kepada orang tuanya, cinta kepada anaknya misalnya. Atau mailul jins, atau syahwat kepada lawan jenisnya. Ini adalah naluri apa? Naluri mempertahankan diri, garizatun nau, atau bahkan mungkin ada yang menerjemahkan itu adalah naluri seksual seorang.
Ini naluri. Nah, yang ketiga itu adalah garizatul baqa. Nah, naluri mempertahankan diri. Naluri mempertahankan diri inilah yang kita bahas. Kenapa? Karena penampakannya, dorongannya itu adalah dia ada apa? Punya rasa emosional dalam dirinya. Dia ini punya rasa marah. Ada kemudian muncul, pingin muncul dengan menjadi pemimpin. Senang kepada harta. Makanya penampakannya itu ada dua di sini. Ada hubbut tamaluk, cinta kepada harta, dan ada hubus siyadah. Jadi cinta kepada kekuasaan. Dia ingin berkuasa, ini naluriah. Nah, dari naluri-naluri ini ya, dan juga dari hajatul udhawiyah itu mendorong manusia untuk berbuat memenuhi tuntutannya. Kalau hajatul udhawiyah tadi kalau nggak dipenuhi dia akan menjadi bahaya bagi tubuh manusia. Tetapi kalau naluri tidak dipenuhi, manusia akan gelisah, akan tidak nyaman hidupnya, tapi tidak membahayakan tubuhnya. Ya kan? Makanya ada orang yang bagaimana beribadah bukan kepada Allah, dia tetap biasa saja, hidup saja dia, tapi dia sebenarnya nggak akan pernah mendapat ketenangan dan kenyamanan. Dia misalnya, mohon maaf, malah menunaikan naluri atau hasrat seksualnya kepada binatang. Nauzubillah, syaj dia di sini. Hidup, dia masih makan, minum dan sebagainya tadi itu. Tapi dia sebenarnya tidak tenang, bahkan ini menyimpang. Atau bahkan dia kepada orang tua, kepada anak, dia bukan dengan naluri untuk menjaga takzim dia. Ya, ada rasa umuwah, abuwah, itu bukan itu yang muncul. Yang muncul misalnya seksualitas dia, mailul jinsi dia, syahwati dia misalnya. Wah, ini gawat kepada orang tua, kepada anak kayak ini nggak bisa. Atau tadi dia berambisi mengambil seluruh harta orang lain, mengambil dorongan untuk menjadi pemimpin. Nah, ini yang kita bahas di sini. Tanpa kemudian di situ dia memiliki ketentuan, ya nanti dibahas di situ. Dia biarkan di situ menjadi pemimpin di dalam kepemimpinan yang tidak Islam. Nah, ini juga bermasalah. Dorongan-dorongan ini dalam maknanya itu adalah ihsas dakhili, perasaan dalam diri, dawafil isbah, ada dorongan untuk memenuhi. Maka disinilah yang dalam proses, kalau dia mau berbuat dengan benar, dia harus melakukan perbuatan tadi dengan sahih dalam memenuhinya. Ya kan? Amalu sahih. Apa amal sahih? Kalau menurut Syekh Muhammad Hussein Abdullah itu dijelaskan, ya kan, dalam bahasan kitab Mafahim Islamiyah. Apa itu? Haruslah perbuatan seseorang dipindahkan dari aspek emosional, dari aspek dorongan isba tadi saja, dawafil isba saja, menjadi apa? Pemikirannya dulu, dipengaruhi pemikirannya dulu. Karena ada dawafil usbah ini, dia akan ketemu dengan apa? Majmul mafahim anil asya. Mafahim anil asya, pemahaman dari otaknya itu mikir tentang benda. Maka benda ini akan bertemu dengan dorongan dalam dirinya. Ini menyebabkan apa? Kecenderungan dirinya kemana? Muyulnya. Jadi kecenderungan diri dia. Lalu kecenderungan ini bertemu lagi dengan tadi mafahimnya lagi, dijadikan kaidah fikriyah, menjadi apa? Majmu'ul mafahim anil hayahnya, mafahim anil hayahnya, pemahaman tentang kehidupan, bahwa makanan ini haram menurut Islam walaupun rasanya enak menurut lidahnya, bahwa minuman ini haram menurut Islam, bahwa tidur saat menjaga perbatasan kaum muslimin, ar-ribat, pada saat dia melakukan itu haram menurut syariat Islam. Ya, itu tidur, makan, minum. Bahwa buang air kencing di masjid itu tidak boleh, haram menurut Islam. Walaupun tentu ada caranya, misalnya, ya kan, nggak main langsung penggel, bunuh saja, harus di ngertiin dulu. Jangan-jangan dia gila juga nih, kencing di masjid.
Ya. Begitu juga semuanya. Naluri, pada saat naluri dia misalnya tadi beribadah kepada selain kepada Allah, maka pada saat itu tidak boleh, haram menurut syariat Islam. Pemahaman tentang kehidupan. Ya, dia kemudian malah, mohon maaf, berhubungan seksual kepada siapa? Yang bukan haknya. Bahkan kepada binatang, kepada sama jenis, na'udzubillah. Dia berarti dia paham di situ ada pemahaman dari Islam tidak boleh, maka dia tidak diperkenankan seperti itu. Kenapa? Haram menurut Islam. Termasuk mengambil harta orang lain dan memimpin sesuatu tanpa pemikiran menurut syariat Islam. Jadi, nah ini dia. Pada saat seseorang dia ini pingin memimpin, tapi nggak mikir bagaimana kepemimpinan menurut syariat Islam, ini yang disebut tadi ambisi yang tidak diperbolehkan. Paham nggak? Jadi dia pengen mimpin aja, padahal satu, kepemimpinannya itu bisa jadi, ya kan, bukan kepemimpinan menurut syariat Islam. Maka masa si orang Islam kayak gitu? Atau yang kedua, dia pingin memang membalas dendam kepada lawan politiknya, ya kan? Atau ingin menyebarkan ide yang tidak Islam, ide kapitalisme, ide sosialisme, ide komunisme, dia pengen sebarkan. Atau kepemimpinan, dia pingin raih agar dia bisa mendapati kekuasaan, dengan kekuasaan tadi harta yang banyak, makanan yang enak, hidup yang nyaman, tidurnya semuanya yang bagaimana? Yang nggak memperdulikan hak orang lain yang menjadi amanah, yang harus dia urus. Paham nggak sini? Jadi dia harus paham dulu dengan apa? Kepemimpinan tadi. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah SAW di sini benar. Sungguh demi Allah, inna wallahi la nuwalla, ya kan? La nuwalliya. Tidak akan aku ini memberikan kepemimpinan kepada siapa? Ya, kepada seorang pun yang bagaimana? Harasu alaih, yang dia berambisi. Gitu. Ambisi ini tanpa pemikiran. Jadi cuma dorongan dawafiul isba karena dia memiliki apa? Garizatul baqa. Paham di sini? Ya. Jadi memang nggak bisa. Makanya seorang pemimpin tadi harus dilihat, ini betul-betul ambisinya dia kah? Atau memang dia ini cakap, piawai, paham, pintar dalam mengatur urusan, dia juga ngerti. Nah, ini biasa diketahui oleh siapa? Oleh orang-orang yang bersama dia. Makanya pada saat Sakifah Bani Sa'idah, pada saat ada perkumpulan setelah Rasul wafat, Rasul nggak dikuburkan dulu. Sahabat itu ngapain? Udah ya, sampai ya. Sahabat itu kumpul di pelataran Bani Sa'idah di kota Madinah pada waktu itu. Di situ kumpul orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin. Orang Ansor melihat kepemimpinan pemimpinnya, yaitu Sa'ad bin Ubadah, ini layak untuk menggantikan Rasul. Orang Muhajirin juga begitu. Nih, mikir nih, ada yang layak lagi nih. Ada Umar, ada Abu Ubadah bin Al-Jarrah. Lalu gimana ini mengkondisikannya? Diberikan pemahaman. Wahai orang Ansor, tetaplah menjadi Ansar, tetaplah menjadi penolong bagi apa? Bagi orang Muhajirin, bagi agama ini. Ya kan? Serahkanlah kepemimpinan yang memang bisa memimpin dan piawai. Maka pada waktu itu, ya kan, Abu Bakar As-Siddiq, ya kan, mencoba mengkampanyekan, mengangkat Umar bin Khattab menjadi pemimpin yang diterima. Tapi Umar bin Khattab melepaskan tangannya dan mengangkat tangan Abu Bakar As-Siddiq. Beliaulah orang yang layak. Abu Bakar As-Siddiq gak punya ambisi juga. Tapi rakyat, tapi pada waktu itu orang Muhajirin dan Ansor sepakat bahwa dia ini orang yang kemudian bagaimana? Ngerti dan bisa menjalani urusan. Makanya diangkat.
Dia terima karena amanah. Paham di sini? Apakah tidak ada rasa kepemimpinan yang diinginkan oleh para sahabat yang lain? Punya, karena tadi dia punya taqatul hayawiyah. Tapi dia ngerti ada yang lebih baik, satu, gitu. Ada yang lebih piawai, ada yang lebih bagus untuk bagaimana memimpin tadi. Makanya penjelasan dalam hadis ini, ya, berambisi meraih jabatan dalam pemerintahan kepemimpinan sesungguhnya bukan merupakan karakteristik pemimpin yang baik. Tentu bagaimana maksudnya kalau tadi tuh, paham ya? Dia cuma dawafil isba' saja, dorongan untuk memimpin saja. Ya. Oleh karena itu orang yang berambisi meraih jabatan tidak sepantasnya mendapatkan kedudukan tersebut. Prinsip-prinsip ini yang kedua tentu saja bertolak belakang dengan bertolak belakang dengan lembaga-lembaga politik yang tidak islami, di mana jabatan politik dianggap sebagai sebuah profesi dan salah satu cara untuk mendapatkan uang serta kekuasaan. Oleh karena itu, ambisi dan saling berkompetisi untuk mendapatkan jabatan politik, seberapapun kompetisi mereka dalam jabatan tersebut, merupakan satu fenomena yang wajar dalam sistem perpolitikan seperti itu. Dalam sistem perpolitikan yang tidak islami. Paham gak? Jadi kita ini harus memindahkan, ya kan, dawafil isba' kita, dorongan yang ada dalam diri kita karena kita punya dorongan garizatul baqa tadi, hubus siyadah tadi, pingin memimpin tadi, dengan ditundukkan pemikiran yang kita punya, yaitu akidah Islam, menjadi kaidah fikriyah kita. Jadi kalau mau memimpin yang sesuai Islam, paham? Gitu loh. Jadi bukan hadis ini yang kemudian disalahkan. Lihat pemahamannya. Paham di sini? Ya. Jadi harus dia itu dengan pemikirannya. Sehingga pada saat ada dawafil isba'nya, ada dorongan dalam dirinya, dia ingin memimpin, ambisinya ini keluar, ditundukkan dengan kaidah fikriyahnya. Dia ngerti, gini loh caranya, gini loh hukumnya, gini loh ini apa namanya, riayahnya, meriayah umatnya, semuanya. Kalau orang ngerti itu akan nampak oleh orang sekitarnya, dia memimpin. Dia kemudian apa? Punya menonjol. Dia kemudian disuruh karena amanah. Dia kemudian menerima. Lalu kemudian terlatih sampai dia ini apa? Diakui untuk bisa menjadi kepemimpinan. Makanya ada salah seorang sahabat Rasul, Amr bin As, itu berjalannya saja seolah-olah itu adalah berjalannya pemimpin. Abu Dujana juga pemimpin dalam peperangan. Berjalannya itu apa? Kata Rasul, dia adalah orang yang kemudian layak menjadi pemimpin dan disukai oleh Allah. Begitu juga Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Gimana? Dicari oleh Rasul. Kenapa? Bukan karena keponakannya, sepupunya, bukan karena menantunya, tapi betul karena dia memahami ilmu yang luas dan tahu. Makanya diserahkan kepemimpinan, salah satu jabatan sebagai panglima, ya, oleh Rasul kepada dirinya. Kenapa? Karena ngerti tentang bagaimana menjalankan amanah tadi. Gitu ya? Ngerti tentang hadis ini? Nah, jadi kita punya pemahaman gitu. Jadi nggak gebrah uyah saja, apa semua disamain. Pokoknya nggak boleh ambisi, nggak boleh punya. Wah, bukan itu. Itu iya. Tapi maksudnya apa? Ada titiknya. Kenapa? Karena dipahami harus dengan detailisasi, adanya potensi kehidupan manusia, adanya hajatul udhawiyah, adanya garaiz, dan adanya akal yang kemudian melandasi semuanya itu. Gitu. Makanya di sini kata-kata yang digunakan oleh Rasul adalah harasa, ambisi. Gitu. Ada pertanyaan? Boleh. Bagaimana cara mengajak seseorang yang perbuatannya itu buruk kepada agar dia tuh mengkaitkan segala perbuatan itu dengan hukum syariat? Nah, bagaimana kalau ada orang yang buruk lalu kita ajak untuk mengikuti syariat?
Nah, ya kan? Padahal dia buruk tingkah lakunya ya, nggak sesuai syariat. Itu yang kata Rasul kata Allah dalam satu ayat, wa iza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang bodoh menyapa, mencaci, menggoda, atau ada dia menemui orang-orang bodoh, dia akan mengucapkan ucapan salama. Apa itu? Islam, dakwah sesuai syariat. Jadi kalau ada orang yang buruk tingkah lakunya, buruk akhlaknya, buruk kemudian tadi misalnya perangainya, maka kita harus mengajarkan kepada mereka apa? Islam itu sendiri. Dengan apa? Dengan mendalam, dengan detail. Dan kita berdoa kepada Allah agar ucapan kita dipahami dan juga tentu dia bisa ikuti. Karena yang membolak-balikan hati itu Allah. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin. Tadi menjelaskan. Ya dah. Jelaskan tentang akhlak yang buruk itu tidak baik menurut syariat Islam. Jelaskan tentang akhlak yang baik itu adalah anjuran dalam Islam. Jelaskan tentang pahala yang Allah sediakan bagi orang-orang yang menjalani syariat Islam. Jelaskan bahwa semua nikmat yang dia makan dari Allah yang memberikan dan mengajarkan dan menyuruh dia untuk sesuai syariat Allah. Diajak bersyukur. Itu qalu salama. Kamu mengucapkan kata-kata yang tadi, mengucapkan dakwah Islam. Makanya dakwah Islam itu harus dengan ilmu, harus dengan adab, harus juga dengan apa? Ya, pemikiran yang mendalam, harus dengan keberanian, harus dengan kejujuran dalam dakwah tadi. Ya kan? Dan tentu dia harus juga memiliki apa? Tadi iman yang kuat bahwa ini adalah karena perintah Allah. Saya ini menasehati Anda, saya ini menasehati kamu, saya ini mengajarkan kamu hanya karena Allah yang menyuruh saya untuk seperti ini agar saya pun dapat pahala. Paham sih? Jadi kalau gitu gimana ngajak kepada mereka? Ya ajak saja. Tapi tentu dengan penjelasan yang baik. Nah, memilih kata, memilih cara, memilih adab-adab yang dipilih dalam mengajarkan kepada orang ini tidak ada lain kecuali juga dengan apa? Dengan ilmu dan dengan riyadhah, latihan. Makanya mungkin orang yang pertama kali menyampaikan Islam kadang nggak pas. Kadang ada kasar, kadang ada tidak beradab, kadang ada misalnya terlalu keras, kadang terlalu lembut, ya dah. Kadang misal tidak lengkap, kadang tidak sempurna. Nah, makanya jangan sekali untuk dakwah, jangan sekali ngajarin. Makanya itu yang dibutuhkan latihan. Latihan menyampaikan materi, latihan menyampaikan ilmu, latihan menasehati. Tapi bukan kita, saya latihan aja. Bukan, niatkan benar. Dengan sebenarnya nanti akan terus diperbaiki, ya kan, dengan ilmunya, dengan riyadhahnya. Jadi bukan saya mah nasihatin kamu latihan aja ya, bukan itu, bukan kayak gitu, ya kan. Jadi betul-betul walaupun kita ini terus belajar, nanti akan tambah sempurna, tambah sempurna, tambah sempurna. Jadi bukan kepada orang itu yang cuma kita harapkan kebaikannya, tapi kita pun berharap kita punya kebaikan di sini. Gitu. Ya. Paham situ? Jadi terus menerus. Nah, yang melandasi semua itu adalah sikap sabar. Istiqomah. Jadi bersabar dan terus menerus. Nah, ini yang ayah, ya kita sama ya ayah juga kayak gitu. Kita ini harus sabar dan istiqomah. Terus sedikit demi sedikit. Sesuai kemampuan kita. Kadang terus bertambah, kadang kita bisa tahu celahnya, kadang tidak. Nah, ini dia. Dalam menyampaikan materi, dalam menyampaikan tadi ilmu yang sedang kita sampaikan kepada mereka untuk dia menjadi lebih baik. Ternyata orang yang berakhlak buruk ini misalnya malah membalas kita dengan keburukan. Ya tadi tuh bersabar itu. Ya sudah.
Makanya kalau nanti kalau dakwah ada halangan fisik, nah itu butuh negara, butuh pemimpin yang kemudian apa? Menyerukan jihad, perang. Nah ini makanya dakwah itu bukan cuma sebatas nasihat-nasihatnya, tapi kalau dia dihalangi secara fisik, maka pada saat itu butuh negara. Iya dah. Nah, ini yang harus ditempati. Kira-kira gitu deh. Nanti tanya lagi ya, kalau yang pas detailnya lagi ya. Tapi kayak gitu kan? Hah? Ya, alhamdulillah. Cukup. Gimana? Jinda, paham? Ya. Hasna paham? Alhamdulillah. Ya sudah. Cukup ya, karena kita mau pelajaran juga. Ya. Udah cukup kan? Mari kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.